Timnas Indonesia jika ada Ole Romeni, Miss Hilgers hingga Kevin Dix, otomatis lolos Piala Dunia 2026? Gaji Park Hang-seo di Timnas Malaysia masih kalah dari Shin Tae-yong, segini perbedaannya. Prediksi line up Timnas Indonesia jika ada Ole Romeni, Miss Hilgers hingga Kevin Dix, otomatis lolos Piala Dunia 2026? Setelah mengamankan jasa Maarten Paes, PSSI disinyalir takkan berhenti sampai di sini mendatangkan pemain-pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu target jangka pendek mendatangkan pemain keturunan adalah mengintip peluang bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dihadapkan dengan negara-negara top di Asia di babak ketiga. Tergabung di grup C, Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Dua tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 demi ambil bagian di babak keempat. Demi memperbesar merealisasikan target di atas, kehadiran pemain-pemain keturunan tambahan dibutuhkan. Beredar kabar, PSSI sudah mulai melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht yang sudah mengemas 2 gol di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, Ula Romeni. Selain Ula Romeni, ada beberapa pemain keturunan berkualitas yang sejatinya bisa didekati PSSI. Sebut saja Jero Riedewald, Royal Antwerp, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Mees Hilgers, FC Twente. Andai 4 pemain di atas berhasil didapatkan, Shin Tae-yong bakal leluasa menggunakan formasi andalannya, 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Miss Hilgers, Jay Izzes, dan Justin Hubner. Kevin Dix beroperasi sebagai wingback kanan, dan Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Kemudian, Tom Haye dan Jairo Riedewald beroperasi di lini tengah. Terakhir, 3 pengisi lini depan Timnas Indonesia ditempati oleh Romeni, winger kanan, Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. 3-4-3, Maarten Paes, Jay Izzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Jairo Riedewald, Calvin Verdong, Ole Romeni, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Gaji Park Hang-seo di Timnas Malaysia masih kalah dari Shin Tae-yong, segini perbedaannya. Gaji Park Hang-seo jika menjadi pelatih Timnas Malaysia masih kalah dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Lantas, berapa perbedaannya? Mengutip dari The Star via Tetao 247, Park Hang-seo kabarnya menerima $60.000 Amerika atau setara 977 juta rupiah per bulan. Bayaran itu masih lebih tinggi ketimbang gaji yang diterima Park Hang-seo saat menukangi Timnas Vietnam pada 2017 hingga 2023, yakni $50.000 Amerika atau setara 815,1 juta rupiah per bulan. Nominal itu masih kalah ketimbang gaji Shin Tae-yong di periode pertama melatih Timnas Indonesia, 2019 hingga 2024.
Saat itu, pelatih 53 tahun ini menerima $83.300 Amerika atau setara 1,35 miliar rupiah. Untuk gaji Shin Tae-yong di periode kedua, 2024 hingga 2027, belum diketahui besarannya. Namun, disinyalir lebih besar ketimbang di periode pertama. Satu hal yang pasti, jika benar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menunjuk Park Hang-seo, kekuatan timnas Malaysia layak diwaspadai. Sebab, Park Hang-seo terkenal sukses saat membesut timnas Vietnam. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengantarkan timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, membawa tim U23 kampiun SEA Games 2019 dan 2021, serta lolos ke final Piala Asia U23 2018 dan melaju hingga semifinal Asian Games 2018. Saat membesut timnas Vietnam, Park Hang-seo menjadi momok timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Tak pernah satu kali pun Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia menang atas Vietnam racikan Park Hang-seo. Jika benar Park Hang-seo menangani timnas Malaysia, Shin Tae-yong berpotensi membalaskan dendam. Hal itu karena timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini jauh berbeda ketimbang yang berhadapan dengan Vietnam asuhan Park Hang-seo pada 2021 hingga 2023. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2022. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengantarkan timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, membawa tim U23 kampiun SEA Games 2019 dan 2021, serta lolos ke final Piala Asia U23 2018 dan melaju hingga semifinal Asian Games 2018. Saat membesut timnas Vietnam, Park Hang-seo menjadi momok timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Tak pernah satu kali pun Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia menang atas Vietnam racikan Park Hang-seo. Jika benar Park Hang-seo menangani timnas Malaysia, Shin Tae-yong berpotensi membalaskan dendam. Hal itu karena timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini jauh berbeda ketimbang yang berhadapan dengan Vietnam asuhan Park Hang-seo pada 2021 hingga 2023. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.